Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadinya suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas, sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita. Dan amal itu pun akan semakin bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Dalam beragama, makna dari ikhlas adalah melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena ingin terlihat soleh atau ingin dipuji oleh orang lain. Terapkan rasa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pahala pada kita semua apabila kita menjalankan segala hal dalam hidup ini dengan penuh keikhlasan. Ikhlas ini sangat berperan penting di dalam kehidupan. Karena apabila kita melakukan sesuatu dengan penuh keterpaksaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatat amal itu sebagai bagian dari perilaku ikhlas. Orang-orang yang bersikap ikhlas setiap melakukan sesuatu, baik yang ia sukai maupun tidak suka, maka orang itu akan diliputi dengan kebahagiaan. Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan dalam hidup, termasuk amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Tidak perlu dilihat oleh orang lain juga tidak apa-apa. Yang terpenting Allah tahu bahwa semua yang kita lakukan selalu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ketika seseorang berbuat baik karena Allah, maka dia sedang tidak bermuamalah pada orang lain. Hal itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering seseorang bersikap ikhlas, maka semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Maka, janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja, begitu juga dengan ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baniyah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu daina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas. Melatihnya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Banyak agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi, atau orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik.
dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik. Begitu juga dengan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan rusak, kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak, kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran. Dari ungkapan tersebut, terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan, sedangkan yang ikhlas saja masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Jadi, mari mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya tiada gading yang terletak, tiada satupun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.